Mulai hari Senin besok tanggal 19 Mei tahun 2025, ini sudah memasuki di minggu ketiga bulan Mei tahun 2025 ini. Nah, bagaimana perkembangan updatean terkini untuk status PKH dan BPNT di SIKNJ? Apakah periode untuk April, Mei, Juni 2025 sudah ada yang muncul atau belum ya di SIKNJ? Dan berikut ada laporan ya terkait mengenai penarikan saldo ya sebesar Rp600.000 yang dilaporkan di kartu KKS ya. Ini kira-kira untuk tahap berapa nanti akan kita bahas ya, dan ini baru saja itu ya informasi tersebut atau laporan tersebut. Dan juga kita akan membahas terkait mengenai KPM yang akan didorong untuk graduasi di tahun 2025 ini. Bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, besok ini kan sudah masuk di minggu ketiga ya, besok mulai hari Senin. Nah, gimana kabar untuk status terkini di SIKNJ? Apakah PKH BPNT periode April hingga Juni 2025 sudah muncul di SIKNJ atau belum nih kira-kira? Nah, dan juga kita akan membahas terkait mengenai data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, kira-kira yang masih ada harapan cair itu di desil berapa maksimal? Dan juga terkait mengenai KPM yang akan didorong untuk mulai graduasi secara bertahap di tahun 2025 ini. Siapa saja yang layak untuk digraduasi nanti akan kita bahas selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, ini kita sudah hampir memasuki di minggu ketiga bulan Mei tahun 2025. Nah, besok ini kan hari Senin tanggal 19. Nah, besok ini sudah mulai masuk di minggu ketiga. Nah, mungkin sudah banyak yang melihat ya video sebelumnya dan juga informasi-informasi sebelumnya bahwasanya di website resmi pemberitaan melalui website resmi Kementerian Sosial. Nah, dari pihak Kementerian Sosial sendiri itu sudah mewacanakan bahwasanya direncanakan ya penyaluran bansos PKH atau sembako atau dalam istilahnya BPNT ya yang dulu untuk tahap 2 periode April, Mei, Juni 2025 ini rencana akan dimulai disalurkan di minggu ketiga bulan Mei. Itu rencana dimulai. Nah, kalau masih rencana berarti ya bisa saja lebih dari jadwal rencana tersebut ya. Nah, kita tahu bahwasanya besok ini di minggu ketiga ya. Besok ini sudah masuk di minggu ketiga mulai tanggal 19 Mei. Nah, akan tetapi ya di SIKNJ apakah sudah ada updatean terkini atau belum? Nah, itu nanti akan kita bahas ya setelah kita membahas terlebih dahulu terkait data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, karena untuk mencairkan bantuan tahap 2 ini, nah SIKNJ ini sedang dilakukan pengolahan data, yakni dari yang dulu data DTKS, sekarang itu kan menjadi DTSEN. Jadi tidak lagi menggunakan DTKS, melainkan menggunakan DTSEN. Kepanjangannya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, DTSEN ini penggabungan antara data DTKS, Reksosek, dan P3KE.
Saat ini sedang dilakukan pemutahiran DTSen tersebut ya, sejak awal bulan Mei ya, sejak awal bulan Mei ini sedang dilakukan pemutahiran DTSen. Dan ini untuk dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan tahap 2 periode April hingga Juni 2025. Nah, jadi memang memerlukan proses yang tidak seperti di tahap sebelumnya. Kalau tahap sebelumnya kan tinggal melanjutkan saja. Mungkin yang sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah di tingkatan mulai desa atau kelurahan, atau mungkin yang tidak memenuhi syarat seperti pengguna listrik lebih dari 2.200 atau anggota keluarga yang gajinya di atas UMR. Nah, itu biasanya yang diberhentikan bantuannya. Nah, akan tetapi yang di tahap 2 ini itu berbeda. Selain yang sudah ditidaklayakkan karena tidak memenuhi syarat, nah di tahap 2 ini pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tahap 2 ini itu juga didasarkan pada tingkat kemiskinan. Mulai tingkat kemiskinan yang paling rendah yakni desil 1, desil 2, dan mungkin bisa desil 3 atau desil 4. Nah, desil ini dalam artian itu tingkat kemiskinan. Ada yang mulai desil 1 hingga desil 10. Kalau desil 10 itu yang sudah paling kaya udah ya. Tapi kalau yang paling miskin itu berada di desil 1. Nah, kebanyakan KPM, PKH, BPNT itu kenapa kok dapat bantuan PKH dan BPNT? Itu karena mereka sebelumnya, ya di data sebelumnya, itu berada di antara desil 1, 2, mungkin 3 sampai 4. Nah, kemarin mulai bulan puasa ya, Maret, April itu kan dilakukan pemutahiran survei DTSen yang dilakukan oleh para pendamping, langsung datang ke rumah warga yang akan masuk DTSen ya. Nah, itu mereka disurvei ulang tingkat perekonomiannya. Untuk nanti hasilnya itu diketahui apakah mereka ini masih masuk desil 1 atau desil 2, atau mungkin sekarang sudah sejahtera, sudah masuk desil 6, 7, atau mungkin 8 dan di atasnya. Nah, kalau sudah sejahtera itu berarti kan sudah nggak layak dapat bantuan. Secara otomatis nanti bantuannya akan di-stop. Sedangkan yang masih masuk tingkat kemiskinan desil 1, 2 itu prioritas ya, yang paling prioritas. Nah, itu kemungkinan masih akan diberikan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap 2 ini. Nah, akan tetapi ya di tahun ini, tahun 2025, nah ini saat ini Kementerian Sosial ini programnya itu bukan hanya sekedar penyaluran bansos. Akan tetapi bagaimana para penerima bantuan yang selama ini sudah menerima bantuan bertahun-tahun, bahkan mungkin ada yang 5 tahun lebih. Nah, nanti mereka itu akan didorong, diedukasi, dinasehatilah ya, agar bisa berdaya, agar bisa lebih mandiri, tidak ketergantungan terhadap bansos. Karena bansos itu kan hanya sementara, sedangkan berdaya itu selamanya. Nah, khususnya para usia KPM yang produktif, yang muda, yang masih bisa bekerja, yang masih bisa berusaha, berwirausaha. Nah, ini nanti yang mungkin punya rintisan usaha, itu nanti akan didorong untuk diikutsertakan ke bantuan program pemberdayaan. Seperti PENA ya kalau dulu itu, Pahlawan Ekonomi Nasional. Dikasih modal seperti itu. Dan itu bantuannya nggak langsung di stop ya, kalau memang masih masuk kategori miskin ya. Tetapi nanti dikasih bantuan modal usaha tersebut, pemberdayaan. Setelah itu bertahap, ya nanti harus graduasi kalau sudah berkembang usahanya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang sudah mungkin sejahtera, apalagi usianya masih produktif ya, kemudian dia sudah punya rintisan usaha, nggak mau untuk graduasi mandiri ya, bahasa lainnya itu ngeyel mungkin ya, enakan dapat bantuan ya, saking keenakannya dia nggak mau bantuannya dicabut. Nah, itu bisa nanti ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah.
secara paksa itu nanti ya. Karena sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan dan mungkin kemarin tidak masuk data survei. Nah itu. Jadi akan lebih bangga kalau KPM itu bisa graduasi mandiri ya, mengundurkan diri sendiri sebagai penerima bansos, nanti mungkin bisa dibantu dengan bantuan program pemberdayaannya. Itu malah lebih berwibawa ya, lebih berwibawa, lebih positif daripada dipaksa untuk diberhentikan bantuannya. Ya, kasihan lah ya keluarga atau rakyat yang lain yang selama ini nggak dapat bantuan, sedangkan masuk kategori miskin, bahkan di bawah yang dapat bansos tersebut tingkat kemiskinannya. Ini kasihan mereka ya. Nanti kemungkinan ya yang masih layak dapat bansos ini adalah keluarga yang masuk kategori miskin, yang usia-usia lansia seperti itu ya, yang sudah tidak bisa diberdayakan. Nah itu ya. Kemudian untuk kelanjutan dari status terkini ya, Distrik NG PKH BPNT periode April hingga Juni 2025. Nah ini masih belum terupdate ya untuk April hingga Juni Distrik NG. Jadi Distrik NG itu di penentuan KPM itu masih periodenya Januari hingga Maret. Walaupun besok ini sudah masuk di minggu ketiga, tapi Distrik NG masih belum ya, karena ini memang mungkin butuh waktu yang lama untuk pemutakhiran ke DTSEN. Jadi harap bersabar ya. Ini kan masih rencana di minggu ketiga. Bisa saja lebih lama, bisa saja di minggu keempat, atau mungkin di awal bulan Juni. Yang jelas intinya ya nggak lebih dari bulan Juni ya untuk mulai penyaluran. Nah itu ya, semoga bisa secepatnya. Dan juga ada laporan terkait mengenai penarikan dana bantuan Rp600.000 yang diklaimnya itu dari KKS. Nah itu dipastikan bukan tahap 2. Kemungkinan bisa saja itu untuk PKH atau mungkin BPNT untuk tahap 1 kemarin yang belum dicairkan, yang baru dicairkan di bulan Mei ini. Jadi dipastikan belum ada bansos PKH atau BPNT tahap 2 ini, dipastikan belum ada yang cair hingga sampai detik ini. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.